dipindahkan ke divisi R&D HPAC saat itu. Dikasih meja, komputer, ya udah lengkap lah untuk seorang desainer di situ kan. Nah, jadi saat itu saya memang masih bingung ya, cuma bisa ngidupin. Belajar mindahin kursor itu Pak, berat sekali Pak, itu dari ini layar begini kan, dari ujung ke ujung itu, mau diagonal itu berat ini kan. Bapak mungkin pertama belajar tahu sama lah. Tapi saat itu saya harus belajar, harus mengerjakan juga tugas-tugas desain. Jadi ya itu tadi larinya manual kan, bawa kertas A3 itu kan. Digambar pakai pensil, pakai pulpen, pensil warna gitu kan. Itulah gambar teknik saya pertama itu, kirim ke produksi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mujiono ID. Pada kesempatan kali ini saya berada di Lembang, Bandung ya. Udaranya cukup sejuk dan alhamdulillah sekali saat ini saya berkesempatan untuk ngobrol-ngobrol dengan Bapak Asep Hermawan, dimana teman-teman mungkin sudah banyak yang tahu dan kenal beliau. Pak Asep Hermawan seorang praktisi dan akademisi rehabilitasi tata udara Indonesia. Assalamualaikum Pak Asep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Asep? Alhamdulillah baik. Oh, kabar baik. Alhamdulillah. Sehat semua Pak ya? Alhamdulillah sehat. Jadi kemarin ada beberapa request teman-teman Pak untuk coba bergabung dengan Pak Asep Hermawan seperti itu. Dan alhamdulillah kali ini kesampaian nih Pak nih. Sampean kita datang ke Cimahi, bukan ding, ke Lembang, dan sebenarnya Pak Asep ini kediamannya di Cimahi Pak ya? Iya, saya tinggal di Cimahi. Jadi perjalanan berapa lama Pak nih? Berapa kilo nih ke sini? Dari mana? Cimahi ke sini? Cimahi ke Lembang. Nggak tahu berapa kilo ya, tapi sekitar 1 jam aja. Waduh, ini pengorbanan yang luar biasa teman-teman. Pak Asep menyempatkan diri beliau ke sini dengan perjalanan cukup jauh. Oke, jadi mungkin begini Pak Asep, teman-teman butuh motivasi tentunya yang pemula bergerak di bidang usaha pendidikan tata udara nih begitu ya. Dimana Pak Asep sudah sama-sama kita ketahui berkecimpung di bidang ini sudah sangat lama sekali Pak ya. Dari 97 ya kalau 97 ya? 97. Waduh. Tapi ya 97 masih ini 99. Gitu. Kalau berangkatnya sendiri seperti apa Pak Asep? Bisa terjun di dunia pendidikan tata udara ini? Bisa diceritakan Pak? Saya sendiri kalau dibilang di pendingin tata udara memang sekolahnya di jurusan pendingin tata udara. Oh gitu. Jadi dari dulu SNM Pembangunan ya, SNM Pembangunan 4 tahun. Ya memang bidangnya di refrigerasi tata udara. Kemudian pernah kerja juga di bidang refrigerasi tata udara. Artinya ya hidupnya jalan lurus saja refrigerasi tata udara gitu kan. Iya. Memang dari awal sudah di sana Pak ya. Betul. Kan kalau kita lihat sekarang Bapak bergerak di bidang pembuatan alat peraga teknik pendingin tata udara Pak ya. Memang dari awal seperti itu atau gimana Pak? Awal enggak. Saya juga awalnya kalau dibilang servis memang dari tukang servis ya. Gitu. Ya. Sempet juga Pak ngerasain servis? Tuh sempat Pak. Jadi sebenarnya kalau dirunut dari awal saya lulus sekolah itu ada tes kan, waktu itu tes untuk karyawan Balikpapan. Oh iya. Jadi di PT Indokoreco kalau nggak salah itu. Iya. Jadi ada penerimaan tes ya, tesnya itu waktu itu di Jakarta, saya lupa di daerah mana. Jadi tesnya 3 hari, kita dari Bandung berangkat 8 orang dari 2 jurusan kalau nggak salah elektronika sama TPTU. Tes lah 3 hari di sana, macam-macam tes. Kita kemudian nunggu hasilnya, alhamdulillah saya bersama 3 orang lain tidak lulus gitu. Tidak lulus. Ya. Padahal memang saat itu sangat berharap ya, namanya baru lulus sekolah, dapat pekerjaan,
Dan yang bikin nyesel saat itu adalah waktu tes itu ternyata udah dikasih uang kita. Oh gitu? Waktu itu, wah saya berpikir ini tes aja udah dikasih uang. Gimana kerjanya kan gitu. Jadi berpikirnya ke situ. Nah, ketika di sekolah, pengumumannya itu di sekolah, ditempel kan di mading itu. Kalau kita cek, ternyata 4 teman saya lulus, ya kita enggak. Ada rasa kecewa di situ kan. Iya. Ya, yang lain juga mungkin di perusahaan lain juga ikut tes, ada yang sudah masuk. Jadi selama seminggu kalau nggak salah saat itu, ya kalau dibilang sedih ya sedih ya dulu ya. Saat itu sedih, kok sampai nggak lulus gitu kan. Ya, akhirnya seminggu kemudian Pak guru saya, Pak Didim, nah beliau kan pernah kerja di Batam tuh, di PT Leptek, ada penerimaan juga di sana. Tes itu kalau nggak salah berapa orang? 4 orang. 4 orang udah keterima tuh. 4 orang itu, yang 1 batal. Jadi yang 1 batal, saya ditawarin untuk menggantikan. Gitu. Jadi saya masuk Labtek itu dulu tanpa tes. Waduh. Jadi lulus lah. Jadi peran pengganti lah kan. Ya. Waktu itu saya masih belum apa ya, kalau dibilang kan perasaan itu masih tetap kecewa kan. Inginnya sih yang memang sejak sekolah saya ingin merantau jauh, dan memang ya akhirnya dikasihlah ke Batam. Sebenarnya saya ingin yang ke Kalimantan itu tadinya kan gitu. Ya itu tadi mungkin karena ya namanya biasalah hidup susah, menerima uang gitu aja udah seneng gitu, apalagi kerja kan gitu. Sebenarnya saat itu juga saya ditawari kuliah sama ada rekan gitu, temen. So kalau mau kuliah, tapi saya milih saat itu, kalau saya kuliah saya ngeluarin duit. Duitnya aja dari mana gitu kan. Sebenarnya dia mau biayain gitu, tapi nggak enak juga. Saya ada perasaan nggak enak juga. Akhirnya saya milih kerja. Singkat cerita dari situ saya jadi menggantikan rekan saya itu yang nggak jadi. Ke Batam, ke Batam gitu kan. Di perusahaan Praga kebetulan itu. Saya juga nggak tahu sebelumnya itu perusahaan apa, yang penting ikut aja. Gitu kan. Jadi ngikut aja lah. Ngikut. Itu berangkat pesawat Garuda saat itu. Udah sampai ke Batam. Saya heran juga di Batam, begitu lihat dari atas waktu mau landing kok tanahnya kayak merah-merah gitu, boksit kan. Oh iya. Nah sempat juga ada perasaan gimana ya, memang ya kalau dibilang stres, agak stres juga gitu. Biasalah tanah di sini subur, di sana gersang kan. Nah seperti itu. Jadi awal-awal itu memang dibilangkan kondisinya cukup gimana ya buat saya gitu ya, dengan kondisi-kondisi yang seperti itu. Tapi ya akhirnya tetap saya jalani gitu kan. Yang lebih menarik lagi di tempat kerja, wah lumayan kasar Pak orang-orangnya. Masa? Kasar Pak. Jadi kan saat itu ya saya juga dibully gitu kan. Oh gitu ya? Iya. Habislah itu dibully habis-habisan gitu kan. Jadi waktu itu masuk sebagai teknisi kan, teknisi 3, 1 level di bawah teknisi terendah. Gitu kan, karena kita sekolahnya 4 tahun makanya masuknya ke kalau yang 3 tahun di level paling bawah. Oh gitu. Jadi karena kita 4 tahun masuk atasnya, atas sedikit. Selisih gajinya sih nggak seberapa. Cuma pengaruhnya juga kan dari karyawan yang lama yang udah masuk duluan, yang masih di bawah ya. Gitulah. Iya. Jadi mendapat lagi tekanan dari saat kerjaan seperti itu kan. Jadi kondisinya tambah ya dibilang kalau stres saat itu awal-awal sih stres gitu kan. Tapi ya diem, saya orangnya memang nggak banyak cerita. Oh iya. Nggak banyak cerita, jadi lebih kalau dibilang introvert memang boleh dibilang iya, gitu kan. Jadi seperti itu. Ketika saya kerja di situ, ngikuti, lihat-lihat apa yang dikerjakan, ternyata menarik, gitu kan. Gitu. Menarik. Bagi saya itu cukup menarik, gitu kan. Buat kok komponen atau alat-alat itu dibongkarin gitu ya, dibongkarin, terus dibuat jadi buat peragak memang untuk pendidikan. Terus yang menarik lagi ada perpustakaan. Oh gitu. Ada perpustakaan yang cukup besar,
buku-bukunya lumayan lengkap dari mulai sains, umum, gitu kan, buku-buku SMP ada sama? Dari lokal, dari luar, gitu kan. Jadi buat saya waktu itu Stephen memang dia gemar membaca, gitu. Jadi dia ada ruangan khusus untuk yang bisa diakses sama karyawan juga untuk belajar di situ. Oh gitu. Seperti itu. Terlepas dari kondisi karyawan yang tadi ya, ada yang galak, ada yang bukan galak lagi. Kalau marah itu kunci Inggris dilempar. Jadi dulu sempat manajer aja sampai diangkat gini karena mau minta naik gaji. Ramai. Genset matikan, mati udah. Jadi stop produksi. Jadi memang kondisi awalnya karena kita biasa sebagai orang Sunda kan, lemah lembut, ketemu kondisi kayak gitu kaget. Ya. Nah, bagaimana kita beradaptasi menghadapi mereka? Gitu kan? Ya beberapa dari mereka ada yang suka main catur, gitu kan. Saya harus bisa masuk ke area mereka. Saya nggak begitu pandai main catur. Akhirnya saya itu latihan catur ini harus bisa ngalahin mereka supaya kita bisa dideketin, gitu kan. Dia bisa dekat. Akhirnya saya pergi ke perpustakaan Habibie. Dulu kan internet belum ini kan, HP aja masih yang gamenya ada yang ular-ular itu. Iya. Ya, jadi saya cari perpustakaan ada di Batam, perpustakaan punya Pak Habibie. Pak Habibie di situ. Saya ke situ, nemulah buku catur kan, tebal segini. Ini kan kita pinjam sama buku pasang surut. Nah, pasang surut itu kalender pasang surut air laut. Nah, saya pinjam itu, saya fotokopi, saya pelajari catur. Kalang-kalang itu belajar aja sendiri. Akhirnya main sama teman, akhirnya bisa ngalahin. Nah, dari situ dekat, gitu kan. Jadi, waduh. Nah, jadi salah satunya di situ. Seperti itu. Yang kalender pasang surut saya pakai buat apa? Tahu pasang surut air laut, nyari kepiting, nyari udang. Karena tempatnya bagus, sebenarnya view-nya bagus. Kalau dibilang untuk skala pabrik sebenarnya sayang. Gitu kalau ya? lebih bagus untuk hotel gitu. Karena view-nya ke depan view Singapura, bawahnya pantai. Ini Singapura sudah kelihatan, Pak? Kelihatan dari situ. Karena kalau pakai ferry juga kan sebentar, cuma 30 menit dan sampai. Nah, seperti itu. Nah, kembali ke pekerjaan. Di pekerjaan itu ya kalau dibilangkan salary memang kecil, gitu kan. Nah, rekan-rekan saya kan satu rombongan itu sebenarnya ke Batam tuh ada berapa ya? Ada yang 30 ke kawasan industri lain. Nah, di kawasan industri lain itu fasilitasnya, nah, kalau dibilang ini jauh lebih baik lah. Mesnya bagus, fasilitasnya ada lah semua, gitu kan. Kalau kita ternyata di atas ini, di atas bukit itu, mesnya dibangun anak PKL kalau nggak salah gitu. Jadi, nah kalau kita lagi ngobrol gini, kadang biawak lewat, kadang ada ular. Jadi, ya kalau hujan, petir Pak. Saya pernah juga lagi pegang uang logam, kan? Sambar petir uangnya, tapi itu uangnya terlempar. Saya kaget waktu itu. Akhirnya setelah itu pindah aja udah, jangan di mes ini bahaya. Pindah jadi ke bawah gitu kan, ada ke perumahan. Cukup menarik Pak. Ya. Nah, yang ngebully waktu itu memang ngebully habis-habisan. Akhirnya selesainya gimana? Pulang kerja, udah lama saya ajak berkelahi Pak. Oh, saya bilang begini, saya di sini nggak ada siapa-siapa. Kita selesaikan sekarang aja. Gitu. Kalau saya mati ya udah beres. Saya bilang saya nggak ada apa-apa. Tapi akhirnya begitu. Ya, memang saya ajak gitu. Daripada ya nggak jelas kan. Iya, betul. Saya tantang dia, tapi dia nggak berani. Jadi cuma omongannya aja yang kasar. Habis itu jadi teman baik. Ya, jadi akhirnya di semua itu baik, alhamdulillah gitu kan. Dari level atas ke bawah baik. Seperti itu. Luar biasa nih Pak. Nah, jadi rupanya perjuangan Pak Asep nih sampai di sini tadi ini sangat-sangat luar biasa teman-teman. Jadi nggak kayak teknisi, mohon maaf nih, zaman sekarang yang aduh disuruh ini nggak mau, itu nggak mau ya. Ternyata Pak Asep nih hingga menjadi seperti ini perjuangannya sangat luar biasa. Lanjutkan Pak Asep. Ya, dilanjutkan. Tapi tetap ya Pak ya, kita tuh punya target waktu itu. Saya punya target itu 2 tahun. Ya. Saya kerja di situ 2 tahun.
selesai, saya harus buka usaha saat itu. Jadi memang dari sisi keilmuan masih jauh, tapi waktu itu nggak terasa gitu kan. Tahu udah 2 tahun. Saya hitung kalau nggak salah 31 Agustus itu kayaknya. Tahun berapa? Tahun 99. 97 kita masuk, 99 saya satu, besok 31 gitu kan. Ya, itu. Jadi hari itu saya ketemu sama manajer. Pak, saya mau resign besok. Gitu. Iya, kan kaget. Ya, manajer kaget. Ada masalah apa gitu? Saya bilang tidak ada masalah apa-apa. Gitu kan. Tapi saya 2 tahun Pak. Besok habis saya bilang. Jadi gitu. Nah, kan sebenarnya tidak baik seperti itu ya. Ya tidak baik sebenarnya. Tapi saya tahu target saya segitu. Akhirnya saya resign, besoknya nggak datang saya. Oh gitu. Nggak nguruskan apa enggak. Langsung keluar apa gimana Pak? Ya. Jadi saya nggak datang lagi. Udah 2 tahun itu saya punya duit sedikit, sewa ruko. Di sana, di Batam juga? Oh gitu. Sewa ruko, beli alat-alat servis, udah buka servis. Oh justru buka servis? Iya, buka menerima perbaikan kulkas, AC, mesin cuci kayak gitu ya. Padahal yang mesin cuci aja saya belum pernah megang. jadi saat itu gambling lah gitu. Gambling, ilmu nggak ada, ada duit sedikit ya saya beli itu. Jadi saat itu konsumen pertama saya itu ada bos PJTKI datang ke situ. Pak, bisa perbaiki mesin cuci saya? Oke, saya bilang saya bisa. Belum tahu kan. Jadi datang ke, gak jauh sih dari ruko yang saya sewa itu. Datang ke sana, ada pembantunya. Oh gitu. Gitu. Jadi ketemu dengan pembantunya. Terus saya tanya, mesin cucinya mana yang rusak? Oh, yang dia tunjukin. Saya juga bingung, hidupinnya gimana ini mesin cuci, ya kan? Bingung, gitu kan? Saya bingung, ini hidupinnya gimana? Biar nggak ketahuan bodoh, saya bilang ini. Bu, tolong hidupkan dulu, saya bilang. Saya mau lihat dulu ini masalahnya apa. Nah, gitu kan? Jadi sedikit trik lah. Jadi saya perhatikan dari belakang, dia hidupkan. Jadi yang manual 2 tabung gitu. Muter kantong. Habis itu berasap kan dari timer pencucinya, langsung dimatiin. Nah itu Pak katanya berasap. Oh ya udah, saya udah tahu. Habis itu perhatikan dia cara ngidupkan, di belakangnya ada wiring kan. Oh iya, ini saya ngerti, saya bilang. Ya udah, ngerti. Tapi perbaikannya juga belum tahu waktu itu. Ini tahu cara. Udah Bu, tinggal aja biar saya perbaiki. Cek kan, cek. Oh timernya aja mungkin ini longgar apa kan terminalnya. Ya udah saya beli lem apa waktu itu, kasih lem. Oh plastik steel, kasih lem. Bawa ke bengkel dulu Bu, timernya saya bawa dulu. Besoknya sebelum lagi pasang tes PD kan. Berasap lagi, tambah berasap. Astagfirullah, saya bilang ini ya, baru buka servis sudah stres juga. Lihat di sudut sana ada mesin cuci satu lagi kan. Kalau itu kenapa Bu? Itu udah nggak pakai. Oh ya udah, mungkin ini spare partnya udah nggak bagus Bu. Saya cek dulu di situ. Kebetulan sama dipindah jalan kan. Nah itu yang pertama gitu kan. Jadi kita buka tuh bukan udah bisa gimana gitu kan. Memang nggak kebayang lah, artinya secara teoritis di sekolah kita belajar, ya ilmuannya juga, tapi aplikasinya kan kita baru saat ini. Iya, Pak. Nah itu jadi lama-kelamaan ya terbiasa. Cuma memang karena minim ilmu tadi gitu kan, akhirnya bangkrut itu. Oh gitu? Bangkrut. Berapa lama Pak itu Pak? Nggak lama itu, nggak sampai setahun habis. Gitu. Jadi alat-alat apa namanya, alat-alat bengkel itu juga diambilin sama temen. Teman saya mau nikah. Oh gitu. Ya jadi diambil. Aduh, tambah stres juga kan. Habis barang kan, dibawa tuh. Wah dia pulang kampung katanya udah dijualin buat modal gitu untuk nikah. Aduh, akhirnya juga habis. Nah, pada saat kondisi seperti itu, saya kan pergi ke pasar tuh. Ya. Jalan ke pasar, ketemulah sama bos itu Pak Stephen. Oh. Nah, bahasa Indonesia fasih, bagus. Ya.
Jadi di pasar saat dia beli ada toko market, dia beli lampu gitu. Dari belakangnya, "Hai Steve," saya bilang. Steven ya? Iya. "Hai," katanya kan. Dia menyapa juga. Langsung saya nggak banyak ngomong. "Pak Steve, saya mau kerja lagi di Laptek, bagaimana?" Oh gitu. Oh iya. Oke, hari Rabu kalau tadi bilang. Rabu datang ke kantor. Udah? Itu kan. Padahal sebenarnya harusnya malu saya kan. Keluar aja langsung. Ya. Hari itu pamit Ya, gitu langsung masuk ya. Ya. Nah, akhirnya bengkel ditutup. Saya kerja lagi. Laptek lagi. Ke Laptek. Hari Rabu sesuai janji saya datang. Temui HRD-nya. Nah, dari situ saya berpikir, kok saya ini sebenarnya kalau dibilang nggak tahu diri gitu kan. Cuma mau enaknya, ternyata memang usaha itu tak semudah yang dibayangkan gitu kan. Bisa perlu ilmu juga gitu. Tapi memang kalau tidak dimulai ya nggak akan jalan. Betul Pak. Bisa di situ. Akhirnya di situ di HRD kan, "Kamu mau gaji berapa?" katanya kan saat itu. Saya bilang udah gini, "Saya punya kemampuan, silakan dinilai oleh pihak perusahaan, gaji saya sesuai kemampuan perusahaan." Jadi gitu. Jadi pas pertama kerja kedua kali itu ya seperti itu. Malu juga mau minta gaji berapa kan. Ya. Nah, itu akhirnya udah dikasih lah gaji sekian. Udah. Ya, kerja akhirnya saya buat target kedua. Tahun lagi Pak? Ya. Targetnya kayak tadi, tahun lagi nggak? Tahun. Oh. Saya target kedua itu 10 tahun harus punya perusahaan. Gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi saya breakdown per tahun ke-1, ke-2, ke-3 sampai ke-10 gitu kan. Di tiap tahun saya breakdown lagi ke bulannya itu. Jadi apa targetnya tiap bulan, apa yang harus saya bisa gitu kan. Oh gitu. Iya, jadi sambil berjalan kan dari sisi ilmu ya kena ke mesin cuci aja KO kan. Iya kan? 2 tabung loh. Malu memang. Ya, tapi itulah pengalaman yang gimana ya? Buat saya itu sebuah pengalaman yang cukup berkesan. Buat satu, kita harus tahu diri, ya kan? Ya. Dari saat keluar itu. Kedua, punya target memang harus jelas, tapi kita juga harus tahu diri. Makanya target kedua itu saya punya target 10 tahun dari breakdown, gitu kan, dan bekerja di situ. Minta gaji seperti yang tadi disebutkan. Seminggu kemudian dipanggil lagi. Panggil lagi sama HRD, "Ini gaji kamu naik lagi, naik 25%. Alhamdulillah. Baru seminggu. Ya, baru seminggu. Nah, ya kita kerja. Nah, sekarang karena beberapa dari pengalaman pertama seperti itu, kayaknya sekarang jauh lebih sungguh-sungguh. Oh gitu. Bekerja lebih sungguh-sungguh. Jadi kalau dulu istilahnya lah seperti biasa lah. Bagaimana kita bekerja masih jam 8, ya. Kita pulang jam 5, ya. gitu kan. Nah, kalau di fase kedua kerja itu, saya jam 6 udah di kantor. Oh gitu. Iya. Bukan jam 8, masih jam 8 cek box itu udah jam 6. Jam 6 udah masuk. Jam 6 udah masuk. Jam 6 udah masuk. 6 sampai 8 itu ada waktu sarapan di kantin, belajar di perpustakaan. Jam 8 kerja sampai jam 5. Nanti kalau ada yang belum beres saya kerjakan di rumah. Sampai jam 9 malam belajar lagi sampai jam 12 malam. Luar biasa. itu apa? Rutinitas. Ya, jadi ya. buku-buku SMP, SMA, saya beli lagi. Jadi pergi lagi ke toko buku itu beli, jadi ditaruh di kamar itu buku-buku. Jadi buku, bukan teknik aja gitu kan? Ya, ya. Saya beli, jadi saya baca lagi. Jadi gimana ya kalau dibilang? Memang saat itu saya memang harus memperbaiki diri, harus banyak belajar. Jadi ya itu tadi ritmenya seperti itu. Ya. Hampir tiap hari seperti itu, gitu kan. Nah, breakdown target itu dari 10 tahun ke-1 begitu kan. Nah, itu sambil jalan servis keliling. Oh gitu. Servis Waktunya malam, Pak. malam. Jadi luar biasa. waktu servis itu kalau pulang jam 5 sore, paling habis maghrib mulai servis. Tapi kalau lembur kan overtime itu sampai jam 9 malam. Ya. Nah, kalau jam 9 baru servis.
tapi kita telepon dulu pakai pager Pak. Oh iya. Ya. Titit. Iya. Bukan HP. Jadi saya beli pager. Nah itulah. Nah, begitu ada informasi masuk kan ke telepon umum larinya gitu kan. Ke telepon umum, telepon balik kan. Iya, seperti itu. Janjian. Saya bisanya lewat jam 9 malam gitu. Bisa enggak? Kan heran orang. Ini tukang servis atau apa? Tapi saya bilang, saya kerja. Itu alat-alat juga kan habis tuh. Iya. Nah, alat untuk habis kan nggak ada. Saya pinjam ke Labtek. Jadi ada peminjaman alat. Saya biasanya ke Pak Stephen, yang bosnya langsung kan, yang punya. Steve, saya mau pinjam ini alat las gitu kan. Alat las LPG itu. Ke tabung LPG aja, campur udara itu alatnya. Nah, itu saya pinjam, terus apa kalau perlu kunci saya pinjam. Besoknya kembalikan. Jadi malam itu saya kerja harus benar-benar fix jadi gitu kan. Nah, bawalah alat las itu. Telepon dulu ya Bu, nanti saya pinjam gasnya gitu. Jadi gitu. Jadi ya kan kita tinggal colokan ke LPG kan, pasang ke LPG udah kita bisa ngelas kalau pakai ngelas. Syukur-syukur kalau nggak ada pengelasan kan. Nah seperti itu. Kembalikan, berulang lah gitu. Saya itu yang 10 tahun kedua tadi Pak ya? 10 tahun kedua itu ya proses awalnya seperti itu. Servis malam gitu kan di awal-awal itu. Servis malam. Kemudian Sabtu Minggu libur. Sabtu Minggu libur itu Labtek itu. Terus kalau overtime Sabtu Minggu masuk kan. Nah, tapi kalau libur saya gunakan servis ke pulau seberang. Kemana Singapura? Bukan, ada pulau namanya Belakang Padang. Nah, pulau Belakang Padang, pulau Bulan, apa yang sekitaran Batam ya? Tapi di luar, nyebrang gitu kan. Nah kebetulan ada karyawan Labtek juga yang memang tinggal di pulau Belakang Padang. Saya bilang, udah Pak, buka servis di sana. Saya kan nggak bisa, Bapak kolektor aja. Jadi dalam seminggu dia kolektifkan. Yang mau diservis di mana aja, data kan. Sabtu pagi-pagi itu kalau saya langsung sana. Nyebrang kan, naik speedboat, nyebrang sampai ke pulau itu pagi-pagi. Itu harus benar-benar efektif. Alat kerja, bagaimana kan, semua dibuat ringkes tuh. Bawa barang kan, dari pagi sampai sore. Karena kalau udah lewat sore, speedboat udah nggak ada. Berarti kan kita harus bermalam. Nah, pokoknya targetnya dalam 1 hari atau 2 hari itu harus beres. Harus selesai. Ya. Nah, tapi dari situ alhamdulillah pendapatannya lebih gede dari gaji. Dulu gaji itu gitu. 1,5 juta. Sehari 2 hari itu bisa dapat 1 juta. Gitu kan? Ya. Perbaiki kulkas itu kan, kulkas, mesin cuci, AC. Jadi Sabtu Minggu itu kadang-kadang ya jadi agak licik juga kan. Udah overtime mending ke sana. Gitu kan. Iya. Mending servis ya. Iya, mending servis jadinya. Tapi ya dalam pekerjaan juga saya usahakan seoptimal mungkin. Jadi pekerjaan-pekerjaan di perusahaan tempat saya bekerja saya selesaikan cepat, gitu kan. Jadi ya kalau saya orangnya bos ada atau enggak saya tetap kerja sesuai dengan apa. Kalau memang sudah selesai saya nyantai. Jadi saya misalnya duduk-duduk nyantai di kantin, datang ke saya nggak lari, nggak sembunyi. Kalau ditanya apa kerjaan saya udah selesai. Jadi saya nggak misalkan nih lagi di depan komputer atau apa gitu kan, lagi nyantai ada bos lagi sih, enggak. Jadi saya ya apa adanya aja. Jadi seperti itu. Memang saya nggak mau istilah di depan begini, di belakang begini. Jadi seperti itu. Ya. Jadi kalau masa-masa teknis seperti itu. Ya, jadi dijemput lah. Kalaupun ke pulau lain biasanya ada mereka punya speedboat, jemput gitu kan ke rumahnya kayak gitu. Ya, sampai ke ada pulau apa namanya itu di Huni kayaknya disewa lah sama orang Jepang kalau nggak salah 3 orang gitu. Suami, istri sama bodyguard aja 3 orang. Gitu. Ya kan satu pulau Pak? Satu pulau yang nggak terlalu besar. Pemandangannya bagus gitu kan. Nah itu kayak gitu. Perbaiki genset, gitu. Apa aja lah yang kita kerjakan gitu kan. Ya itu. Kalau di Labtek sendiri pekerjaannya itu apa? Saya pertama masuk itu teknisi sebenarnya, teknisi. Cuma kan
Karena memang mungkin melihat kita juga baru, skill awalnya juga belum ketahuan, ya jadi tukang amplas. Gitu kan? Iya. Lanjutnya gimana Pak? Tadi Bapak sampaikan bahwa bekerja itu harus sesuai dengan ini ya. Jangan apa namanya? Jangan membohongi, maksudnya begitu atau gimana tadi? Ya, artinya bekerja itu salah satu kunci bekerja itu bahwa kita harus ikhlas, gitu kan. Artinya dalam artian ikhlas ini apa? Kalau lah contoh kita ini bekerja dengan orang, gitu kan, kita digaji itu udah pasti kan, ya. Setiap bulan dapat sekian. Nah, beberapa orang mungkin akan berpikiran saya akan membatasi sesuai dengan tupoksinya, ya, betul. Job deskripsinya. Ya. Nah, pada prinsipnya itu juga tidak apa ya, bukan sesuatu hal yang salah ya, tetapi alangkah baiknya kalau kita bekerja lebih dari apa yang artinya, karena kalau menurut saya itu bukan sebuah perbandingan, gaji sekian kerjanya harus sekian, gitu. Kalau saya justru tidak membatasi gitu, jadi apa yang bisa saya kerjakan, apa yang bisa saya beri akan saya lakukan dengan sebaik-baiknya, seperti itu ya. Dalam artian saya punya target, saya juga tetap bekerja, mengejar target juga tetap jalan, gitu. Tapi selama kerja itu kita juga kerja sebaik mungkin. Itulah, jadi ya itu tadi, kita tidak usah takut, dalam tanda kutip kita takut bos, ketika bos tidak ada kita nyantai, ketika bos ada baru kelihatan giat, gitu kan? Enggak, jangan seperti itu, gitu. Ya intinya seperti itu sih. Memang dengan seperti itu kerja kita juga akan lebih enak. Kita sangat menikmati pekerjaan itu. Ya seperti itu. Nah, jadi gitu teman-teman, ini satu motivasi, satu pengetahuan baru buat kita bahwa memang kerja itu jangan diukur dengan salarinya. Kadang-kadang kita saya apa namanya, salarinya sekian, kerjanya kok ya udah gini aja lah, nggak perlu ini. Ternyata itu hal yang salah Pak ya. Ya kalau dibilang salah enggak juga gitu. Tapi mungkin begini ya, kita berpikir tentang masa depan kita, gitu kan. Nah, apakah kita akan bekerja terus di perusahaan itu, gitu kan? Mungkin beberapa orang akan berniat bekerja terus, gitu kan. Tetapi mungkin apakah sebagian punya keinginan untuk berusaha, gitu kan. Nah, ketika berusaha juga kan nanti akan berpikir ingin punya karyawan yang baik. Jadi pada saat kita memposisikan sebagai karyawan, kita juga harus berlaku baik dong. Kalau nggak mau, ya kan, seperti itu. Gitu ya. Kita bukan bicara ini akan ada karmanya atau apa, bukan. Gitu. Tapi begitulah. Nah, jadi yang saya lakukan itu, saya posisi teknisi, tetapi masuk juga ke bidding juga, gitu kan, ke purchasing juga, gitu. Kadang purchasing juga minta bantukan cari barang atau apa, gitu kan. Ya hal-hal di luar pekerjaan teknis, gitu. Sehingga di saat itu saya tahu bagaimana misalkan proses bidding, gitu kan, proses bidding, proses purchasing, bagaimana pengadaan barang, gitu kan, termasuk bagaimana proses teknis pembayaran, antar perusahaan dari lokal ke luar negeri bagaimana, gitu kan. Jenis transaksinya seperti itu juga saya pelajari. Walaupun posisi saat itu saya sebagai teknisi, gitu kan. Karena saya berpikir suatu saat saya punya usaha, saya harus bisa juga melakukan hal yang sama, gitu. Ya itulah prosesnya seperti itu. Nah, jadi dari teknisi itu kemudian meningkat lagi. Dari tadi kan teknisi 3 ya, teknisi 3, di atasnya teknisi 2, naik ke teknisi 2, naik lagi teknisi 1, naik lagi ke foreman kepala teknisi, gitu kan. Nah, habis itu saya ditawarin masuk R&D, ke desain kan. Nah, saat itu saya dipanggil manajer, Asep, kamu mau nggak masuk di R&D? Saya hanya bilang begini, Pak, saya ini lulusan SMK, komputer juga belum bisa, gitu kan. Kalau Bapak misalkan melihat saya mampu, saya akan lakukan, gitu kan. Seperti itu. Jadi saya tidak bilang
Saya bisa saat itu. Enggak, karena memang jujur komputer aja saya cuma bisa. Kalau tombol power saya tahu ngidupkan. Itunya enggak bisa sama sekali. Enggak pernah itu kalau dibilangkan gitu kan. Jadi kalau dibilangkan main gaptek lah. Jadi akhirnya dipindahkan ke divisi R&D HPAC saat itu. Dikasih meja, komputer, ya udah lengkap lah untuk seorang desainer di situ kan. Nah, jadi saat itu saya memang masih bingung ya, cuma bisa ngidupin. Belajar mindahin kursor itu Pak, berat sekali Pak, itu dari ini layar begini kan, gitu, ujung ke ujung itu, diagonal itu berat ini kan. Bapak mungkin baru pertama belajar tahu lah. Sama Pak. Tapi saat itu saya harus belajar, harus mengerjakan juga tugas-tugas desain. Jadi ya itu tadi larinya manual kan, bawa kertas A3 itu kan, digambar pakai pensil, pakai pulpen, pensil warna gitu kan. Itulah gambar teknik saya pertama itu, kirim ke produksi. Gitu kan, manual. Sambil ya belajar. Kebetulan rekan saya tanya ke rekan R&D yang udah lama masuk di situ, saya minta diajarin ini folder gitu kan, urutannya begini aturannya, terus gambar Corel itu yang belajar, bikin garis bagaimana, bikin lingkaran gimana. Ya, seiring dengan waktu berproses, akhirnya mulai bisa menggambar. Walaupun misalkan kalau kita menggambar garis bentuk S gitu kan, nah, gitu Z atau S, itu 3 langkah, garis 1, bikin lagi, ya kan. Kalau yang sekarang shortcut, ujung, tarik kiri kanan udah selesai, seperti itu. Ya, perlahan kemudian belajar juga 3D drawingnya, akhirnya alhamdulillah bisa gitu kan, situ. Jadi saat ditanya itu memang saya mengatakan bukan saya tidak bisa ataupun saya bisa, tapi beri saya kesempatan aja. Itu aja. Saya hanya bilang seperti itu dan alhamdulillah dikasih kesempatan. Termasuk ketika saat itu kemudian ada tugas keluar. Jadi kita buat peraga itu kemudian kan dipasarkan tuh ke user, ke sekolah-sekolah, politeknik kayak gitu kan. Nah, kebanyakan kan pasarnya keluar negeri. Luar negeri Pak ya? Jadi saat itu juga bos tanya ke saya, kalau nggak salah malam-malam dia tanya, lagi lembur kan, datang, Asep katanya, kamu bisa nggak ke sini, ke Malaysia waktu itu, ke apa ya, politeknik apa di Malaysia, saya lupa lagi, di daerah Perak gitu. Saya bilang bisa. Dulu HP nggak ada Pak, saya nggak punya HP kan, ya pager kan keluar nggak bisa juga. Jadi oke, saya sanggupi, besoknya saya dikasih uang tuh, uang ringgit, uang Sing dolar, sama rupiah. Ini transport kamu ke pelabuhan katanya kan, ini untuk keperluan di sana, untuk hotel dan lain-lain. Jadi bukan transport, dikasih uang cash, ya kan. Saya juga ke pelabuhan juga belum pernah gitu kan. Itu asli saya waktu itu berangkat sendiri Pak, berangkat sendiri untuk ngasih training. Ya itu di daerah Perak, Malaysia. Pergilah ke pelabuhan di Batam, mana ya, Batam Center kalau nggak salah. Tanya kan tiket, beli tiket di mana? Sana beli tiket kan. Udah kan bawa juga tools ya, alat-alat itu untuk instalasi. Udah tuh, dari situ naik kapal ke Setulang Laut Malaysia. Di sana juga kan kalau dibilang bingung, mau kemana ini? Kalau sekarang map gampang ya, mau kemana tracking gampang. Sekarang enggak. Cuma ya udah saya telepon vendor di sana gitu kan, vendor di sana. Teleponnya Pak ya, telepon koin itu kan, kan di pelabuhan masih ada tuh. Telepon umum ya? Telepon umum, telepon. Saya udah nyampe pelabuhan, saya bilang. Oke, nah, informasikan aja. Dari situ saya tanya kan, Pak, ini kalau mau ke terminal bis gimana? Oh, di bawah ada taksi kan. Nah, ke bawah gitu kan. Dari situ turun, nah, satu taksi sampai ke stasiun bis.
dan ternyata jauh memang kan daerah saya nggak tahu itu dekat apa nggak, berapa jam itu dulu tuh 8 jam apa jam naik bis itu. Jauh juga ya. 8 jam. Saya lupa lagi, pokoknya jauh lah itu. Naik bis berangkat sampai ke sana bingung juga lokasinya di mana, saya nggak tahu kan. Ini gimana, telepon lagi, biasa telepon umum lagi pakai koin kan. Saya udah di sini, nah kamu naik taksi lagi, udah naik taksi lagi. Akhirnya sampai ke lokasi, gitu kan. Sampai ke lokasi, alat yang kita kirim kan udah datang di sana, unpacking, gitu kan, kita testing. Pas bagian training agak berat. Yang di trainingnya senior semua kan, 12 orang itu, saya juga kaget kan. Karena beda ya training alat peraga dengan kita jual alat misalkan ke pabrik gitu kan. Itu kan cuma jual alat, pengoperasian, selesai. Kalau peraga lain. Background teorinya dari mana sehingga bisa dapat hasil seperti. Jadi teknis banget gitu kan. Iya. Waduh, ngomong nggak bisa asli Pak, basah baju tuh. Basah. Ya kan? Gugup asli itu waktu pertama itu. Ya, bahasanya apa Pak itu waktu itu? Bahasanya campuran Inggris Melayu. Ya kan? Jadi di sana Inggris Melayu. Kalau Singapura Inggris. Ya, seperti itu menyesuaikan. Kalau di Malaysia kenapa pakai kadang bahasa Melayu deketan kan, gitu kan, bahasanya jadi nggak terlalu ini. Tapi ada beberapa hal juga yang krusial gitu kan, yang memang pemahamannya beda jauh gitu. Gitu. Jadi di training yang pertama itu kalau dibilang saya merasa gagal, saya gagal, gitu kan. Saya udah menyanggupi, ya saya merasa mengecewakan perusahaan saat itu, gitu kan. Tapi ya secara ini barang diterima gitu kan. Ya akhirnya kita pulang gitu kan. Pulang akhirnya gimana, saya harus memperbaiki diri kayak gini, malu gitu kan, perusahaan loh. Ya kan. Nah akhirnya ya itu depan cermin ngomong sendiri gitu kan. Gitu ya. Iya. Coba kita lihat di depan cermin ngomong sendiri kan malu sendiri juga. Ya perasaan tuh gimana gitu. Tapi akhirnya lama-lama terbiasa. Membiasakan diri. Terus mulai belajar explaining ke teknisi. Jadi kalau ada waktu santai saya pergi ke area produksi menjelaskan itu cara kerja alat ini bagaimana gitu kan. Nah, seperti itu. Lama-lama terbiasa, alhamdulillah gitu. Jadi kadang dikirim ke Singapura, ke Timur Tengah, kemana itu kita udah terbiasa. Akhirnya karena ya itu tadi memang tidak sekolah, tidak ada kursus di situ. Bahasa Inggris pun pertama ya pokoknya asal dia ngerti gitu kan, gitu aja gitu. Ya kebetulan juga di Labtech ada kursus juga, gitu. Jadi kita ngikut juga, jadi mendatangkan memang pengajarnya, kita juga ikut di situ. Ya belajar dari situlah. Lama-lama ya alhamdulillah bisa gitu kan, mengikuti. Kayak gitu. Luar biasa nih. Kalau saya lihat ini memang pengalaman beliau di Labtech ini sangat-sangat luar biasa. Saya nggak bisa bayangin harus ini, harus itu, termasuk bahasa segala macam ya. Jadi kalau saya sih kayaknya nggak sanggup Pak. Ya sebenarnya bukan masalah nggak sanggup atau nggak sanggup ya. Kalau dibilangkan juga kita juga apa sih gitu kan. Tetapi kalau kita memang punya keinginan kuat ya insya Allah itu akan bisa tercapai gitu. Jadi seperti progres yang saya buat, saya tetap target saya 10 tahun seperti itu kan. Tetapi tidak barbar seperti yang pertama. Pak saya besok mau resign nggak datang lagi kan besoknya. Nah itu salah gitu kan. Tapi yang kedua ini stepnya adalah 9 tahun. Di tahun ke-9 saya bilang ke manajer saya datang bahwa saya tahun depan akan resign gitu. Jadi ada waktu setahun tuh. Ya, betul. Ada waktu 1 tahun. Saya kemudian apa ya mencoba mendelegasikan tugas-tugas saya untuk pengganti saya pada saat saya resign. Ini sudah bisa jalan gitu. Karena gini ya, dalam artian dulu mungkin saya berpikir gimana ya, nggak tahu lah dulu. Tapi kalau saat di fase kedua itu saya berpikir memang ada sebagian orang biarin aja lah gitu kan. Ya
ya kan seperti itu. Biarkan aja lah, itu bukan usaha saya. Tapi saya enggak. Sebisa mungkin kita artinya gini, kalaupun kita mau pindah, ini sih sudah bisa langsung jalan secara smooth gitu kan. Tidak mulai lagi dari awal, kasihan gitu di situ kan. Artinya kita juga punya tanggung jawab di situ. Toh kita juga udah cari makan di situ, betul kan? Iya. Dalam konteks bahwa apa yang kita kerjakan ini bukan berarti bahwa kita sudah kerja halal loh di situ, gitu kan? Nah, sesuai ini, ya. Tetapi kita usahakan sebaik mungkin lah mendapatkan sesuatu itu dengan cara-cara yang lebih baik. Dan apa yang dilakukan itu terasanya sekarang gitu kan. Sangat bermanfaat sekali apa yang dulu pernah saya bilangkan. Mungkin bagi teman-teman saya dibilang apa ya, mungkin ya dibilang aneh-aneh lah, jobnya teknisi kok ini kan ikut bantuin purchasing dan lain-lain gitu kan. Ya. Jadi hampir semua saya coba pelajari. Kayak gitu. Luar biasa. Jadi dari situ ternyata apa namanya, Pak Asep bisa seperti ini, Pak ya. Ya kalau dibilangkan apa ya, dibilangkan dalam tanda kutip berhasil atau enggak, itu parameternya orang akan beda-beda. Ya, betul. Punya kepuasan tersendiri gitu kan. Enggak, artinya saya melihat dari sisi pengalaman teknisnya, Pak, seperti itu. Dari sisi itu kemudian yang dilakukan Pak Asep sekarang adalah hal yang berbeda dengan teman-teman yang lain gitu kan. Kalau ya kan yang lain tipikal aja ya, usaha bengkel AC, refrigerasi gitu aja kan. Nah, yang Pak Asep ini kan ternyata bukan, jadi bikin apa namanya, alat peraga untuk pendidikan kan, seperti itu. Dan itu tentunya butuh pengalaman dari sisi membuatnya, kemudian bagaimana cara menerangkan, menyampaikannya kepada si pembeli tadi kan, begitu Pak Asep. Ya memang dari bisnis ya, ada red ocean, ada blue ocean gitu kan. Kita mau main di mana? Kalau kita di area yang banyak artinya pesaingnya, kreativitas kita harus tinggi di situ kan. Ya, betul. Ya, sama-sama maintenance gitu kan. Nah, kita juga dulu maintenance juga jalan, di kontraktor juga jalan gitu. Sama-sama maintenance, apa sih yang harus bisa membedakan dari mereka gitu kan. Seperti itu. Jadi kita cari nilai lebih. Sebenarnya mau di red ocean atau blue ocean itu adalah pilihan masing-masing. Tetapi kalau kita bermain di blue ocean memang pemainnya sedikit. Pemainnya sedikit, tentunya ada beberapa hal yang memang apa ya, kalau dibilang sulit, enggak juga sih. Dalam artian orang yang mau menjalani di situ itu memang harus punya apa ya, kalau dibilang keinginan yang apa ya, kuat sekali di situ. Dan untuk apa ya, menjalankan itu bukan sesuatu hal yang mudah itu. Cukup berat karena satu, manpowernya kalau untuk alat peraga sangat sulit gitu. Kalau orang cuma bisa masang banyak, tetapi kalau dia bisa melakukan itu dengan sambil menganalisa dan lain-lain, observasi, itu kan berbeda. Berbeda. Dan itu harus berhubungan juga dengan teori kan. Teorinya begini, aplikasinya begini gitu. Jadi sebenarnya tidak ada yang dibilangkan oh ini tidak sesuai dengan teori gitu kan. Sebenarnya bukan seperti itu. Semua juga ada teorinya gitu. Pun praktek penting, teorinya penting. Keduanya dikombinkan ada sesuatu hal yang bagus. Makanya kenapa saya diperbaikan, maintenance jalan dulu, ya kan, di kontraktor juga jalan saat itu. Kemudian itu diaplikasikan ke peraga. Konsep peraga saya juga diaplikasikan ke industri. Artinya saya buat seperti kemarin buat unit chiller, konsepnya konsep peraga, tapi untuk aplikatif di industri. Seperti itu. Sehingga di industri pun teknisi dia bisa mempelajari dengan mudah, gitu kan. Sebisa mungkin semuanya visible, intinya gitu, seperti itu. Ya gitu. Luar biasa. Jadi mungkin teman-teman dan pemirsa semuanya, kalau kita bicara mengenai pengalaman Pak Asep, pengalaman hidupnya, pengalaman tekniknya, ini kayaknya kalau kita bicara secara apa namanya,
bersambung gitu, secara dalam satu sesi mungkin nggak cukup. Jadi mungkin nanti insya Allah Mujiono ID akan berkunjung lagi ke Pak Asep, tentunya dengan materi-materi yang beliau akan uraikan yang berbeda lagi, dan banyak hal yang belum kita uraikan di sini karena memang mungkin kalau terlalu panjang barangkali teman-teman juga akan bosan ya. Bukan bosan ya, walaupun memang ini inspiratif sekali. Itu mungkin gini Pak Asep, dari sekian yang Bapak yang Bapak ceritakan tadi, mungkin ada satu hal yang mau disampaikan untuk para pemirsa semuanya. Umum sih sebenarnya, artinya begini, kalau kita sudah mempunyai target, itu kan kita harus breakdown, dalam artian bahwa ada orang banyak punya cita-cita ingin A, tapi cuma ingin saja. Jadi dia cuma ingin ada di poin A atau apalah gitu kan. Dia tidak step-stepnya itu dia tidak jabarkan, gitu kan. Bagaimana saya memperoleh yang saya inginkan, ya gitu kan. Saya punya cita-cita tapi tidak jelas pencapaiannya. Saya mau 5 tahun lagi saya mau apa gitu, punya usaha atau apa. Udah jalan aja, itu cita-cita. Dituliskan ya, dituliskan. Kalau dulu saya ditulis memang di dinding itu. Terus breakdownnya. Nah, tahu-tahu kan udah tahun ketiga, tahun keempat, kok belum ada perubahan. Masih gini aja. Iya. Kalau di breakdown akan lebih enak, gitu kan. Setahun pertama ini target saya apa, tahun kedua apa, tahun ketiga apa, sehingga insya Allah bisa tercapai kalau seperti itu. Dan harus tekun. Ya samalah, hobi saya naik gunung, nanjak, datar, turun, naik lagi, itu sama. Saya anggap itu sebagai suatu proses bisnis, gitu kan. Pencapaian hidup juga akan seperti itu. Sampai di puncak, apa yang kita lakukan? Kita hanya sebentar di situ menikmati kan, menikmati keindahan alam, gitu kan. Samalah di puncak bisnis kita menikmati. Pada saatnya kita harus punya tantangan lagi, tantangan baru lagi kan. Turun lagi, cari target lagi yang lain gitu. Jadi tidak puas dengan hanya satu target. Seperti itu. Dan saat kita bekerjalah dengan maksimal. Berikan yang terbaik untuk perusahaan tempat kita bekerja. Jangan mencela ya. Ada beberapa yang bilang kan gini, di luar dia jelek-jelekin perusahaan, tapi masih tetap kerja di situ. Ya. Itu kejadian juga waktu saya kerja itu, beberapa saya cuma bilang begini, kamu makan di sini, ya kan? Kalau kamu jelek-jelekan ini karena kamu tidak puas dengan gaji, kenapa nggak keluar saja? Kan gitu. Saya simpelnya gini, kalau semua banyak ini nggak puas dengan perusahaan ini, keluarlah semua, tutup perusahaan ini, selesai kan? Ya, jadi seperti itu. Tapi kalau memang masih bekerja di sini, bekerjalah dengan baik. Kalaupun tidak puas dengan gajinya, cari di perusahaan lain, tapi tetap keluar dengan baik-baik. Seperti itu. Gitu ya. Ya. Mungkin seperti itu. Ya, mungkin gitu Pak Asep ya. Iya. Jadi teman-teman dan pemirsa semuanya, mungkin kita cukupi sampai sekian dulu, sampai di sini dulu perbincangan kita dengan Bapak Asep Hirmawan, yang mungkin nanti kita akan coba bincang-bincang lagi dengan beliau di waktu dan kesempatan yang lain. Terima kasih Pak Asep sudah bincang-bincang dengan saya. Mudah-mudahan dan tentunya banyak manfaat yang kita ambil dari sini. Mudah-mudahan juga dapat diaplikasikan kepada teman-teman dan pemirsa yang lainnya. Dan terima kasih sekali atas waktunya, waktu yang gimana Pak Asep sangat sibuk sekali, tapi masih menyempatkan waktu ngobrol-ngobrol dengan saya. Itu Pak ya. Ya, sama-sama Mas. Oke. Ya. Terima kasih Pak Asep. Ya, sama-sama. Oke. Terima kasih buat teman-teman, dan bagi teman-teman yang suka dengan video-video saya, mohon untuk komen, like, share, dan subscribe untuk membantu memotivasi saya membuat video-video yang lain di masa yang akan datang. Dan akhirnya saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.